Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 15 Agustus 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 13. Dikisahkan bagaimana menjelang akhir hidupnya Yosua memberikan pesan-pesan terakhir. Yosua kembali menegaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah nenek moyang mereka yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, menuntun, melindunginya. Maka orang-orang Israel harus selalu mendengarkan suara Yahweh. Yahweh yang telah memanggil nenek moyang mereka menuju tanah terjanji. Maka suara Allah, suara Yahweh harus mereka taati. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12 berbicara soal perkawinan. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus untuk mencobai dengan pertanyaan, apakah orang diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab dengan meminta mereka membaca apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita. Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Maka apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun mereka bertanya lagi, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrinya, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Lalu para murid bertanya kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, baiklah jika mereka tidak kawin. Maka Yesus berkata kepada para muridnya, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian
oleh orang lain. Dan ada orang lain yang buat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kebiasaan zaman Perjanjian Lama, pemimpin atau tokoh yang akan meninggal menyampaikan pesan-pesannya, wasiat-wasiatnya yang harus diikuti oleh umatnya. Atau orang tua yang akan meninggal menyampaikan pesan-pesannya. Harapannya apa yang sudah dialami, dihidupi, yang diajarkan itu akan ditepati. Bangsa Israel diingatkan oleh Yosua agar mereka tetap beribadah kepada Yahweh yang telah menuntun nenek moyang mereka dengan berbagai macam peristiwa dan menuju ke tanah Kanaan. Hendaknya mereka taat kepada Yahweh. Kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, hendaknya juga menyampaikan pesan-pesan positif kepada umat atau kepada anak-anak kita. Kita kisahkan, kita ceritakan pengalaman-pengalaman Allah berkarya bagi kita agar umat atau anak-anak mengerti dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tradisi untuk menceritakan kepada anak-anak kita, entah sebelum tidur, mengenai riwayat orang kudus atau karya-karya Allah. Mari kita teruskan kembali, kita bangkitkan kembali, agar anak-anak kita ini tetap setia pada iman. Banyak cara yang kita pakai untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada anak-anak. Salah satunya tadi adalah bercerita kepada anak-anak kita yang masih kecil karya-karya Allah. Mengajak ke gereja, mengajak pertemuan lingkungan, menghantar ke sekolah minggu, menghantar ke pertemuan peer yang pasti akan menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak. Maka mari kita usahakan untuk memberikan benih-benih rohani kepada anak-anak kita. Dari bacaan Injil, Yesus berbicara soal perkawinan. Hakiki perkawinan Katolik adalah tak terceraikan, karena mereka dipersatukan oleh Allah. Ketegaran hati, kengototan manusia seringkali melawan hal itu. Maka mari kita sadari, kita yang dipertemukan oleh Allah. Karena perkawinan ini adalah suci dan sakral, maka kita pertahankan sehingga kita benar-benar hidup baik di hadapan Allah. Bapak Ibu, pasangan-pasangan, saya ajak untuk terus kembali, mungkin setiap malam menyadari, mengingat kembali perjanjian pernikahan di hadapan Allah. Agar kita setiap hari hidup kita ini terus diarahkan kepada hidup perkawinan di hadapan Allah. Saya mengusulkan untuk menyadari janji itu
dengan sadar sekarang panjenengan bukan lagi dua pribadi, tapi satu pribadi, satu kehendak, yakni mencari kehendak Allah. Bukan kehendakku atau kehendakmu, tapi bersama-sama mencari kehendak Allah. Yang paling pokok adalah mengerti apa yang dikehendaki Allah. Sekalipun kita memilih hidup, dikatakan oleh bacaan Injil, orang yang tidak menikah karena dari semula lahir demikian, atau orang yang tidak menikah karena dibuat oleh orang lain, tapi ada orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Masing-masing mempunyai kewajiban dan tugasnya serta penghayatannya. Semoga kita akhirnya dengan tegas apa yang kita pilih, kita hidupi sesuai dengan aturan yang ada. Kalau saya menikah, saya akan mencintai pasangan dan bersama-sama mencari kehendak Allah sampai akhir. Kalau saya tidak menikah, saya baktikan hidup saya untuk Allah. Semoga akhirnya kita benar-benar menjadikan hidup kita persembahan yang kudus bagi Allah, entah berkeluarga ataupun tidak. Mudah-mudahan kita mampu menjadi tanda dan saksi kehadiran Allah lewat sakramen perkawinan yang kita hidupi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami, lebih-lebih meneguhkan kami dalam hidup pernikahan, di mana kami kau ajak saling mencintai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengerti, dan bersama-sama mencari kehendak Allah. Kuatkan kami bila kami goyah, bila kami mengalami kesulitan, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu. Semoga Engkau senantiasa menjaga kami. Untuk itu, jagai kami dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong agar mempunyai pola hidup yang sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, semua orang sehat. Terima kasih atas perhatian panjenengan dalam gereja, dengan doa-doa, dengan pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian karya bagi gereja, serta pemberian dana yang membantu untuk program-program gereja dalam melayani umat Allah. Maka saya mengucapkan terima kasih juga kepada panjenengan semua, ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, DPPH, kabit-kabit, timpel-timpel, prodiakon, dan siapapun juga yang terus berkontribusi bagi gereja di dalam melayani umat.
Apa yang sudah baik mari kita teruskan. Kita dorong umat untuk terlibat dalam gereja, agar akhirnya gereja kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Saya mengingatkan hari Minggu tanggal 17 Agustus pukul 6:30 kita akan mengadakan upacara bendera sebagai bentuk kita adalah Katolik 100%, Indonesia 100%. Setelah Ekaristi, setelah upacara dilanjutkan dengan Ekaristi. Akses masuk Ekaristi semuanya lewat pintu Taruna. Mari bersama-sama kita gelurakan kebangsaan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.